Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Yang akan kita pelajari pertama kali adalah syarat kongruen. Nah, perhatikan di sini saya punya sebuah benda yang diletakkan di depan sebuah cermin, maka hasil bayangan dari benda itu adalah sama, ya kan? Nah, ketika benda dan bayangannya itu disatukan, perhatikan. Ternyata keduanya menempati tempat yang sama dengan posisi dan bentuk yang sama. Nah, dari sini kedua benda itu dinyatakan kongruen. Syarat dua bangun dikatakan kongruen itu jika 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini perhatikan, ini sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut-sudutnya yang ada di sini menyesuaikan. Kemudian kita akan belajar menentukan panjang sisi dua bangun yang saling kongruen. Contoh, belah ketupat ABCD kongruen dengan belah ketupat EFGH. Kita gambar ya. Di sini ada belah ketupat ABCD dan belah ketupat EFGH. Tentukan sudut-sudut yang seletak dan sisi-sisi yang sama panjang. Lihat ya, sudut yang sama besar. Di sini sudut A sama besar dengan sudut yang mana nih? Sudut E ya. Jadi, sudut A sama dengan sudut E. Lalu, sudut B sama besar dengan sudut F. Sudut B sama dengan sudut F. Berikutnya, sudut C sama dengan sudut G. Lalu, sudut D sama dengan sudut H. Kemudian, sisi-sisi yang sama panjang. Perhatikan, di sini sisi AB akan sama panjang dengan sisi EF. Kemudian, sisi BC sama panjang dengan sisi FG. Lalu, sisi CD sama panjang dengan sisi GH. Dan sisi AD sama panjang dengan sisi EH. Contoh berikutnya, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tentukan besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Gampang nih ya. Yang paling bisa diisi pertama kali adalah sudutnya. Jadi, sudut dalam segitiga itu pada prinsipnya sama dengan 180 derajat jika dijumlahkan. Nah, di sini sudah ada 80, sudah ada 30. Maka sisa yang ada di sini berapa? 70. Di sini juga sama nih. Sudah ada 30, sudah ada 70. Sisanya berapa? 80. Nah, dari sini kita akan tahu nih pasangan-pasangan sudut dan sisi-sisinya. Lihat ya. Sudut yang sama besar, gampang. Di sini sudut A sama dengan sudut F, sama dengan 80 derajat. Lalu sudut B sama dengan sudut E, sama dengan berapa? 30 derajat. Dan sudut C sama dengan sudut D, sama dengan 70 derajat. Kemudian sisi-sisi yang sama panjang nih, lihat. Kita lihat sudutnya ya, di sini 80 dan 30. 80 dan 30 itu berarti ada di sini kan? Nah, maka sisi AB itu sama dengan sisi EF. Sama dengan 10 cm. Maka di sini adalah 10 cm. Lalu, di sini ada BC. BC itu 70 dan 30 ya kan? Nah, lihat di sini 70 dan 30. 70 dan 30 itu miliknya ED. Maka BC sama dengan DE. Panjangnya berapa? 12 cm. Dan yang ketiga adalah sisi AC. Sisi AC itu 70 dan 80. Berarti di sini ya. Sisi AC itu sama panjang dengan sisi DF. Sama dengan 6 cm gitu. Contoh berikutnya. Diketahui segitiga KLM kongruen dengan segitiga XYZ. Kita langsung gambar nih. Di sini ada segitiga KLM dan segitiga XYZ. Siku-sikunya ada di K dan di Z. Besar sudut KML, KML itu berarti di sini ya. Besar sudutnya adalah 30 derajat dan sudut YXZ, YXZ berarti di sini 60 derajat.
Tentukan besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Lihat ya. Di sini, supaya lebih mudah, maka segitiga yang ada di sebelah kanan ini akan kita samakan bentuknya. Jadi kita putar supaya sama dengan segitiga yang ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kalau sudah begini lebih mudah mengerjakannya. Sudut-sudut yang sama besar, yang pertama sudut K sama dengan sudut Z, sama dengan berapa? 90 derajat. Lalu sudut M sama dengan sudut Y, sama dengan berapa itu? 30 derajat. Dan yang ketiga, sudut L sama dengan sudut X sama dengan 60 derajat. Itu sudut-sudutnya. Sekarang sisinya nih. Sisinya, sisi KL sama dengan sisi XZ. Sama dengan apa itu? 10 cm. Lalu, sisi KM sama dengan sisi YZ sama dengan 24 cm. Kemudian sisi LM sama dengan sisi XY sama dengan 26 cm. Dapatnya dari mana? Dari Pythagoras. Kemudian kita belajar kesebangunan dua bangun datar. Dua bangun dikatakan sebangun jika yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Ini syarat dari kesebangunan dua bangun datar. Perhatikan, di sini saya punya sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini akan saya perkecil nih. Lalu, di sini saya beri nama persegi panjang ABCD dan yang ini adalah EFGH. Kemudian, di sini ada ukurannya 8, 12, lalu sudut-sudutnya adalah siku-siku. Di sini ukurannya adalah 6 dan 4. Nah, dari sini kalian bisa lihat perbandingan sisi-sisinya adalah AB berbanding EF sama dengan 12 banding 6, jadi sama dengan 2 banding 1, lalu BC berbanding FG sama dengan berapa? 8 banding 4, sama dengan 2 banding 1, CD berbanding GH sama dengan 12 banding 6, sama dengan 2 banding 1, lalu AD berbanding EH sama dengan 8 banding 4 sama dengan 2 banding 1. Lihat perbandingannya. Semua sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian kita lihat sudut-sudutnya ya. Sudut A sama dengan sudut E sama dengan 90 derajat, sudut B sama dengan sudut F sama dengan 90 derajat, lalu sudut C sama dengan sudut G sama dengan 90 derajat, dan sudut D sama dengan sudut H sama dengan 90 derajat. Nah, dari sini perhatikan. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar, atau bisa dikatakan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun. Nah, berikutnya, di sini saya punya trapesium. Trapesium ABCD dan EFGH. Masing-masing sudah ada ukuran sudut-sudutnya dan ukuran dari panjang sisi-sisinya. Nah, di sini nanti kita akan menyelidiki nih, apakah kedua trapesium yang ada di sini adalah sebangun, apa tidak. Lihat ya, supaya untuk lebih mudahnya, kita nanti akan membalik salah satu trapesiumnya supaya mengarah yang sama. Nah, seperti ini. Yang kita lihat adalah yang tengah ini dan bawah. Nah, sekarang kita lihat perbandingan sisi-sisinya. EF berbanding AB, 4 banding 6. Sama dengan 2 banding 3. Lalu, EH berbanding BC sama dengan 2 berbanding 3. Lalu apa lagi? HG berbanding dengan CD sama dengan 6 banding 9, atau kalau disederhanakan menjadi 2 banding 3. Dan yang terakhir adalah FG berbanding AD sama dengan 2 berbanding 3. Di sini kita sudah tahu nih, ukuran perbandingannya itu sama ya. Nah, sekarang kita tinggal menyelidiki sudut-sudutnya. Sudut E sama dengan sudut B, sudut F sama dengan sudut A, sudut G sama dengan sudut D, dan sudut H sama dengan sudut C. Dari sini, semua masing-masing dari sudutnya, dari pasangan sudut-sudut yang bersesuaian, mempunyai besar yang sama.
Dari sini bisa disimpulkan apa? Bisa disimpulkan bahwa ABCD kongruen dengan EFGH. Berikutnya, lagi nih, di sini ada segitiga ABC dan KLM, tapi mengarahnya berbeda nih. Diputar supaya menghadap ke arah yang sama. Supaya apa sih? Supaya gampang aja. Yang akan kita lihat adalah segitiga yang atas dan yang bawah nih, yang menghadapnya sudah sama. Perbandingan sisi-sisinya, AB berbanding KL sama dengan 12 berbanding 4. Sama dengan berapa? 3 berbanding 1. Lalu AC berbanding LM sama dengan 5 berbanding 3. Jadi di sini perbandingannya 5 berbanding 3. Kalau dilihat sekilas begini, kita sudah tahu bahwa perbandingannya itu nggak sama ya kan? Kita teruskan sekarang coba. BC berbanding KM. BC berbanding KM itu adalah 13 berbanding 5. Jelas di sini perbandingannya 13 berbanding 5 dan ketiga-tiganya ini tidak mempunyai perbandingan yang sama. Artinya, tanpa melihat perbandingan sudutnya pun sebenarnya kita sudah tahu bahwa dia itu nggak sebangun. Tapi coba kita lihat sudutnya ya. Sudutnya di sini sudut A berbanding sudut L itu 90 derajat, sudut B itu tidak sama dengan sudut K, sudut C tidak sama dengan sudut M. Maka di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa karena perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama dan sudut yang bersesuaian tidak sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga KLM itu tidak sebangun. Berikutnya, terakhir nih, menghitung panjang sisi dan besar sudut dua bangun datar yang sebangun. Diketahui segi 4 KLMN sebangun dengan PQRS. Di sini sudah ada kata-kata sebangun nih. Artinya, kita nanti akan mencari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Pasti mereka akan sebanding. Kemudian nanti kita akan menentukan QR dan MN. Caranya seperti apa? Lihat ya. Karena PQRS dan KLMN itu sebangun, maka berlaku perbandingannya KL berbanding dengan PQ, LM berbanding dengan QR, kemudian MN berbanding dengan SR, dan KN berbanding dengan PS. Lalu di sini yang ada angkanya kita masukkan aja dulu. KL itu 45, PQ 15, maka 45 per 15. LM-nya 51, QR-nya kita nggak tahu, MN-nya kita nggak tahu, dan RS-nya itu 9. Yang di sini sama-sama tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Nah, lihat. Di sini kan ada angka yang atas dan bawah itu sudah diketahui ya kan. Nah, ini yang nanti akan menjadi pedoman kita untuk mengerjakan, untuk mencari QR dan MN. 45 per 15 kita sederhanakan terlebih dahulu. 3 per 1. Maka untuk mencari QR yang pertama, jadi 3 per 1 sama dengan 51 per QR. Lalu diapain? Kemudian dikali silang bisa, atau disederhanakan atas dengan atas dicoret. Nah, di sini sama-sama dibagi 3. Hasilnya 1 dan 17. Maka setelah itu kita kali silang, QR dikali 1 sama dengan 17 dikali 1. Maka kita dapatkan QR sama dengan 17. Lalu, dengan masih menggunakan pedoman yang ini, 3 banding 1, kita cari MN. Jadi 3 per 1 sama dengan MN per 9. Ya. Kemudian dikali silang nih, 3 dikali 9 sama dengan MN dikali 1. Atau 1 kali MN sama dengan 3 dikali 9. MN sama dengan 27 cm. Begitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat. Tara Kanita. Yes.